sakit hati enggak? Sakit hati enggak kalau saya. Oh, saya bisa beli CX-5 daripada dia. Dia bekerja puluhan tahun sama-sama seperti saya, sejak SMA dia merintis sampai sekarang ya kondisinya seperti itu gitu loh. Karena saya berpikirnya dia belum waktunya maju seperti itu. Sama saya ketemu kok, saya nggak musuhin dia kok. Itu ditinggal pulang. Sakit hati itu, tinggal pulang. Ini, saya dapat case besarnya karena membangun hubungan. Kemarin saya ke Jakarta, setelah itu ketemu orangnya, yang ngobrol-ngobrol sama orangnya, dia ngomong, punya saya boleh ditambahin enggak? Padahal UP-nya 100 miliar ke saya. UP 100 miliar, dia bisa enggak saya ditambahi? Bisa, dia ngomong gitu. Setelah dari Surabaya, saya balik lagi ya gitu. Karena saya kan udah 10-12 hari udah nggak pulang, saya pulang dulu, saya janjian sama dia. Saya ngomong, Koko kan mau nambah lagi ke saya, tapi kalau bisa teman-temannya diajak ya Loh, maksudnya diajak gimana? Ya diajak ngobrol-ngobrol aja sama kita. Saya nggak jual asuransi, ngobrol aja sama kita. Jadwalin ya Bu, kapan? Ya, bulan April ya Bu. Bulan April, Koko siapin teman-teman siapa aja yang mau diajak ngobrol. Jangan 2 orang Bu, kalau bisa 5-6 orang, kita makan bareng. Saya gitu. Ini kalau goal semua juga gede. Saya membangun hubungan. Sellingnya seperti itu. Gimana Pak Joni? Ada yang ditanyain Pak Joni? Pak Joni ini kelihatan kok rasanya greget ini makanya ini. Tentang karyawan tadi, kalau saya kan nggak semua orang ditakdirkan sebagai agent asuransi. Gimana sih ngeyakinin mereka meskipun sudah dijelasin, tapi mereka tetap nggak berani gitu, melangkah sebagai agent asuransi. Saya juga merekrut orang BCA juga loh. Nah, sama-sama sih. Mereka pasti berpikirnya jangka panjang setelah pensiun. Jadi teman-teman kalau merekrut orang bank, frontliner itu maksimal usia 35 kalau karyawan tetap. Setelah 35 dia pensiun. Usia 35 kira-kira produktif enggak? Punya anak enggak? Kalau punya anak, anaknya usia berapa? Itu kalau yang di bank, yang namanya CSO teller, itu kalau karyawan tetap batas maksimalnya 35, mau enggak mau harus keluar. Itu kalau teman-teman mau merekrut orang bank, bukan hanya BCA aja, Mandiri juga sama. Tapi egonya tinggi karena dia melihat agent asuransi, tapi nggak pernah lihat durian di dalam duriannya. Dia lihat hanya duriannya tok, kalau dipegang sakit, tapi harganya mahal, ya kan, hasilnya kan mahal itu. Nah, itu sama dengan halnya kita, dilihatnya bertajem, tapi di dalamnya kan mahal durian itu. Jadi kalau teman-teman kalau mau merekrut orang bank, BCA, Mandiri, Permata, itu dia frontlinernya maksimal 35. Mau nggak mau harus riset. Bagus baru naik, enggak kok, bukan masalah bagus enggaknya. Kalau dia mau jadi karyawan tetap sampai usia 55, dia harus mundur namanya back office. Back office itu pegang kayak rekening giro, pegang falas. Itu maksimal 1 KCU itu hanya 3 orang, 1 capong hanya 1 orang. Nah kalau depannya mau masuk semua, gak cukup tempat itu. Mau nggak mau harus pensiun. 1 KCU hanya butuh 3 orang, sedangkan di depan CSO-nya berapa, tellernya berapa, seperti itu. Nah, bagaimana meyakinkan mereka sama halnya dia punya impian apa sih, bukan gitu. Apa sih yang akan dicapai? Bagaimana kalau kamu dengan kondisimu sekarang ini yang kamu capai bisa enggak gitu. Saya rekrut orang bank juga sama. Saya rekrut di Mojokerto, sama ini lagi di Semarang, mau minta ketemu saya. Bank juga. Saya ngomong, kamu tempuh berapa lama sih dengan kondisimu sekarang? Itu sih Bu. Siapa ada
Ya. Ini kalau sekarang punya AAJI, tidak semua orang punya AAJI di bank, nggak mungkin. Kenapa? Biaya AAJI itu kan mahal, nggak mungkin semua dibuatin AAJI semua. Hanya orang-orang tertentu, contohnya bagian marketing. Marketing hanya yang ditunjuk, nggak semua marketing, hanya yang ditunjuk, yang punya lisensi. CSO, nggak semua CSO punya, hanya orang tertentu. Seperti itu. Kalau Pak Daud sendiri, waktu itu punya lisensi? Saya udah punya lama, saya sejak tahun 2010. Sudah punya. Terus Sudah. kemudian dilepas lisensi. Atau gimana? Saya mengundurkan diri dari BNS. Karena apa? Saya nggak produksi saat itu. Oh, mengundurkan diri. Iya. Oh, Saya, ikut. oh iya. Karena kan saya nggak produksi. Saya nggak ada produksi AIA. Padahal boleh nggak cerita 1,9 M5 nasabah itu gimana? Ceritanya ya, Bu. Ceritanya, dapetinnya, orangnya itu kira-kira tipenya bagaimana sih? Atau membangun hubungan ini seperti apa? Dan seberapa intens dengan mereka? Sehingga mereka akhirnya bisa menghasilkan angka 1,9 tadi. Betul. Jadi kalau namanya membangun hubungan, teman-teman harus punya skill. Skillnya bukan hanya di insurance, tapi skillnya juga masalah tentang pengetahuan umum. Contoh, masalah politik. Orang yang berduit biasanya yang dipikirin apa? Masalah dunia luar, tidak memikirkan duitnya. Selama dia diajak ngobrol, kita nyambung, diajak ngobrol enak, itu kita udah klik sama dia. Jadi pada saat saya membangun hubungan sama dia, itu sebenarnya kan kakak dari adik sekolah saya, kakak dari teman saya sekolah. Tapi saya nggak prospek dia, karena dia saya prospek, dikenalin kukunya. Saya ngobrol ke kukunya. Kok sekarang usahanya apa ya? Saya bilang gitu. Oh, di transportasi. Terus lama ya, Bu? Oh, sudah dari apa mama papa. Oh, kira-kira omsetnya berapa ya, Bu? Udah dirintis. Oh, miliatan. Berarti kalau dengan miliatan paling enggak kan ada punya hutang ya, Bu ya, di bank. Ada. Kalau saya punya duit miliatan tanpa modal bank, yang mana bisa berkembang, dia ngomong gitu. Nah, saya punya hutang bank. Oh, kalau misalnya terjadi risiko, Buku udah bangun miliatan segitu, siapa yang menjamin tuh kalau terjadi apa-apa sama Buku? Oh iya ya. Orang gede nggak memikirkan hal itu. Dia nggak terlintas karena kesibukannya dia entertain. Saya kalau ke Jakarta, mulai hotel, pesawat dibayar sama bayar. Pada saat proses 1,9 ini sebenarnya sejak November 2016 saya prospek dia. Kenalnya udah lama kan, membangun hubungannya lama. Tapi saya mulai masuk di November 2016. Saya ngobrol, ketemu dia. Waktu itu kok saya ke Jakarta ya. Oke, kamar, hotel, pesawat disiapin sama dia. Saya berangkat, ketemu dia. Kalau saya berangkat itu biasanya hari Rabu saya ambil cuti. Saya ke sana hari Rabu ketemu orangnya. Kalau ketemu orangnya itu saya harus bersabar. Saya sampai ke sana sekitar jam 1. Sampai Jakarta jam 1. Setelah jam 1 saya bilang ke sekretarisnya, bosnya ada meeting. Oke, tunggu sampai saya udah sampai. Turun orangnya. Cik, tunggu ya, saya meeting. Oke Pak, tunggu jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 selesai kan dia, selesai. Oh, ayo ke atas, ke kantornya dia ngobrol. Udah berita apa gitu. Saya nggak ngomong tentang asuransi sama sekali. Ada berita apa? Yang ngobrol tentang apa? Waktu zaman ini pemilihan gubernur Jakarta. Itu kan lagi rame kan? Saya ngomong hal itu. Rame kan? Bla ya wes, kita makan dulu. Makan sampai jam 9. Nggak ngomong kan? Pulang. Kemis saya datang jam 9 pagi. Orangnya nggak
mungkin tidak ada, tapi saya jam 9 pagi datang ke tempatnya. Saya WA, oh saya udah di kantor, oke tunggu ya, tunggu. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 orangnya datang. Datang, rapat, jam 2 bisa makan. Makan. Mari makan, udah. Balik lagi ke kantor, tunggu ya, saya meeting. Sampai jam 7 lagi, bisa makan. Itu proses membangun lingkungannya kok. Oke, mau masuk aja, udah. Mau gimana? Mau belum mau masuk nggak bisa, mau masuk nggak bisa, cari momen kan. Nah setelah itu oke, Kamis, Jumat, tanya dia kapan pulang. Besok, padahal saya udah tahu. Kenapa? Kalau sama dia kan kelihatan molor nanti. Nah tipenya seperti itu, besok, padahal saya belum beli tiket. Oh besok ya, ya wis. Ketemu Jumat, ketemu, dijak ngobrol dia, kamu mau ngomong apa? Nah, ngomong apa? Saya ngomong bla 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 tentang perlindungan aset, tentang apa? Oh bagus ya. Ya wis, apa? Tinggalin dulu. Nanti setelah itu kamu balik lagi. Karena mepet kan, besok kamu pulang. Ya wis, pulang. Saya pulang. 3 hari berarti Senin Selasa Rabu lagi. Saya ya. Oh saya ke Jakarta ya. Oke. Berangkat lagi. Kayak gitu lagi, tapi enggak, yang ini enggak. Pada waktu itu bulan November apa Desember, saya lupa. Saya datang, ada tanggal merah, kantornya kan libur. Dia ngomong ke saya, "Pak paspor?" "Enggak Pak, bawa KTP." Dia bilang gitu. Bawa KTP kok. Waduh, wes ambil. Oh suruh orang rumah kirim aja. Mau kemana kok? Wes mau suruh kirim. Jangan Bu, nanti hilang. Ya wes ambilan, tak pesan tiket. Saya diajak jalan-jalan. Jalan-jalan ke luar negeri sama dia. Ngomong asuransi, enggak. Kenapa? Liburan, mau ngomong asuransi, enggak mau orang. 3 hari saya jalan-jalan ke luar negeri sama dia, sama tangan kanannya dia sama anaknya. Itu Bu. Kalau orang gede, orang big boss, kalau mau ngajak kita sama keluarganya atau tangan kanannya, itu dia udah itu tandanya itu. Kita ngomong apa aja, oke. Akhirnya ketemuan lagi, baru seperti itu. Saya harus nunggu sampai 3 hari baru ngomong. Hari terakhir dia tanya kapan pulang Dok. Saya ngomong nanti malam Bu. Oh nanti malam, kok cepet? Dia ngomong kok cepet? Iya Bu, karena ada yang harus saya kerjain dia bilang gitu. Oke, kamu mau ngomong apa? Yang kemarin gimana Bu? Saya nggak ngerti. Ya udah, saya pakai laptop, saya buatin kondisinya. Dia minta sendiri, umurnya dia minta sendiri, dia yang saya buatin, tapi saya melalui langsung. Oh sekian gimana? Oh sekian gimana? Jangan 75, oh kemudahan. 85 ya? Oh ya seneng aku gitu. Ini 190 juta per bulan. Setelah itu isut. Setelah ya, kan prosesnya banyak sampai Mei isutnya. Itu medical 2 kali. Sempat mau orangnya nggak mau karena disuruh minum gula 1 gelas, suruh minum gula dia nggak mau. Itu mau batal. Karena apa? Cam itu proses, nggak bisa. Oke. Isut saya ke Solo. Udah isut, lega udah isut. Saya ke Solo, kanvasing ke Solo sama teman kanvasing. Tiba-tiba ditelepon saya sama dia. Belum 45 hari kan, bisa kilo kan? Telepon, Dok, punyamu ketokannya kemahalan. Loh, kok kemahalan dari mana? Saya buatnya sama kuku kok aku. Kemahalan loh. Katanya si A, orang Prudential, saya tahu. Si A ini unitnya saya tahu. Katanya si A, ini gini dia ngomong. Kemahalan punyamu. Kok kita jualannya sama loh dari Prudentialnya loh. Kalau dia dari asuransi lain, oke saya kemahalan. Mungkin saya bilang gitu. Tapi kalau sama-sama Prudentialnya, saya jamin tidak ada kemahalan. Apa yang saya buat, dia buat sama, tidak mungkin. Saya jamin. Saya bilang gitu. Itu agent asuransi yang kadang sama-sama Prudential seperti itu. Gitu. Saya punya pengalaman kedua. Saya ketemu teman sekolah saya. Pada saat itu, Dok, kamu keluar dari bis ya? Iya. Sekarang gimana Dek Pro? Aku barusan buka Dek Pro. Cik, punya aku lihat, aku kok gak mudeng gitu loh. Saya gak ngerti. Saya lihat, biasa
biasa, agent masih belajar. Meskipun agent udah tahunan tapi gak pernah training, saya yakin bisa lihat dari ilustrasi sebenarnya. Dia dia buatin ilustrasinya, kan udah shoot kan, belum 45 hari. Kok gini ya udah, punyamu coba atau nyolong ini punyaku kayak gini. Terus ini tak tutup ojo gitu. Jangan. Kalau kamu perlu seperti punyaku, tak tambahi aja, buka tulis lagi. Ini ojo ditutup. Kasihan. Ini teman-teman kalau bisa sesama prudensial jangan saling menjatuhkan. Kenapa? Kita kalau melakukan hal yang positif, kita melakukan membantu orang lain, kita pasti akan dibantu, percaya. Nah, itu yang terjadi. Saya mau jangan ditutup. Dia ngambil polis di tempat di agent prudensial itu sekitar 4 juta. Ngambil di saya bisa 14 juta. Nambah saya lagi 14 juta. Makanya teman-teman yang jarang training dong. Ya kan? Nanti ada pertanyaan berikutnya. Tapi ada syaratnya ini, kata tadi lagi loh. Ada syaratnya tadi. Nah, kondisinya kalau teman-teman bisa paham apa yang kebutuhannya mereka, saya yakin closingnya pasti gede. Closingnya pasti gede. Itu kok. Saya membangun hubungannya nggak langsung tembak asuransi. Saya pasti akan membina hubungannya kalau besar kok. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyain? Kira-kira cirinya gimana mereka yang bisa punya kemampuan besar? Kadang-kadang kan kita ini kena kabut gitu, jadi tidak bisa melihat. Setuju. Tempo hari istri saya sama teman sekolah ini anak yang ngomong, ini buat tapi kelihatannya orangnya kok ya, kok kemampuannya nggak cukup ya, dia ngomong gitu. Buat cok, hati-hati, orangnya ngomong ke saya jangan banyak-banyak juga gitu. Oke, tak buatin. Kapan ketemuan? Ketemuannya hari Senin. Nganterin anak sekolah kan hari Senin, karena sekolahnya Senin, Rabu, Jumat. Nah, buatin 500.000 aja. Oh ya, saya ngomong ya. Kapan ketemu? Hari Senin. Suaminya suruh ikut, saya bilang gitu, supaya motornya enak. 500.000 nggak saya buat. Saya tawarin berapa? 4 juta. Saya tawarin. Ketemu orangnya. Sesuai kebutuhan bla 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 ini. Kalau nurut sebenarnya bukan 4 juta. Saya buatin 10 juta per bulan. Mari gitu, closing 4 juta. Closingnya 4 juta. Karena jangan lihat dari ininya, fisiknya. Jangan lihat dari tampangnya, tapi galilah kebutuhannya. Kok Joni kan training sama saya, kan tahu. Seperti itu. Nanti nggak apa-apa teman-teman yang belum training, paling nggak dikit aja, supaya jualnya bisa gede kayak apa gitu. Nah, oke. Yang nomor 1 adalah bangun hubungan. Kalau kuping closing gede. Ada lagi? Apa soalnya semua ya? Apa belum paham ini? Ya, coba silakan tadi. Oke. Pak, itu bank namanya dari data di perbankannya itu atau dari bermarket? Kalau dari bank nama, nasabah BCA sudah dimakan AIA semua. Karena apa? Pada tahun 2010 atau sebelum tahun 2010 itu gencar AIA. Mereka sudah punya AIA. Dia ngambil AIA, ya direkam nggak ini ya? Jadi gini, direksi mengatakan kita nggak boleh kaitan. Kita nggak boleh pakai ilmu kaitan. Itu direkam. Tapi private. Di stop dulu aja supaya enak. Nah, kita dikasih tahu sama direksi, kita selama jual tidak boleh pakai jurus kaitan. Tahu kan kaitan? Yang itu sebutan orang kaitan. Tapi orang kaitan kan kaya-kaya. Ya kan kalau lihat filmnya kaitan kaya-kaya loh. Organisasinya gede. Tetapi di lapangan kita diajarin siapa apa? Tolong, tolong.
untuk untuk penilaian saya. Karena kan di karyawan itu kan penilaiannya banyak, bukan hanya kredit aja, tapi banyak. Satu nggak kecapek ya nggak bisa A, nggak bisa dapat sampai 6 kali gaji bonusnya. Bisa-bisa kalau B ya 4 kali gaji kan gitu. Nah caranya bagaimana? Kondisinya kita harus memenuhi poin-poin tersebut. Salah satunya jual AIA. Omsetnya nggak banyak kok, 100 juta. Bukan EPE, premi, bukan EPE. Kalau EPE kan dikali 12 kan. Kalau ini enggak, premi. Target saya premi. Nah, caranya bagaimana untuk dapetin itu? Yaitu direksi mengatakan tidak boleh kaitan, tapi di lapangan ngomongin nilaimu nggak masuk kalau kamu nggak pakai kayak gitu. Jadi mulai tahun adanya kerjasama itu ya seperti itu. Bank Nama melalui apa? Selain orang-orang BCA, orang BCA udah punya AIA gede-gede. AIA bisa gede karena kerjasama sama BCA. Saya yakin nggak kerjasama BCA nggak akan gede dia. Dia kan nomor 2 kalau nggak salah sekarang. AIA. Seperti itu, Cek. Jadi bank namanya teman sekolah, teman saya bermain, dan sekarang saya biasakan dengan kondisi saya di Prudential bisnis saya di pesawat ngobrol, di gereja ngobrol, kemana ngobrol kan? Entah ini tak rekrut atau tak prospek, saya ngobrol. Yaitu melalui apa? Pikiran negatifnya dibuangi, ketakutan dibuangi. Saya ngobrol di pesawat ngobrol kan? Saya kenalan, kasih kartu nama. Di tung market saya ngobrol sama kasirnya. Mbak, kalau ngobrol lebih lanjut, ini kartu nama saya ya. Jadi saya kapan-kapan bisa kalau apa telepon mbaknya. Saya ke tiketing, saya ngobrol, kasih nomornya dia. Saya rekrut. Tapi saya enggak apa ya, lihat orangnya dulu. Oh, ini orangnya seperti apa. Nanti teman-teman baca buku, ada bukunya Pak. Ada 4 orang menjadi pimpinan itu ada 4 karakter nanti. Seperti itu. Jadi lihat, oh ini bisa. Itu saya rekrut. Seperti itu, Cik. Ya. Oke. Sampai di mana ini ya? Ya. Yang nomor 1 adalah selling, adalah membangun hubungan. Yang kedua, yakin dulu. Kalau nggak yakin, nggak akan terjadi. Percaya saya. Kalau teman-teman ragu, hanya kebetulan. Tapi kalau dengan kondisi yakin, tungguan. Mujizat itu pasti ada. Yang ketiga, yaitu training. Pelajari trainingnya, bagaimana menjualnya. Kita udah sama Coach Joni, udah sama siapa? Mbak. Nah, itu kita belajar sama Mbak Devi, bagaimana menjual yang besar. Tapi Coach Joni sama Mbak Devi pernah di-sharingin enggak? Loh, minyak ilmu nggak dibagi-bagi. Oke. Sekarang misalnya Mbak Devi sama Coach Joni, kalau mau kamu nggak boleh jawab, nggak boleh jawab. Soalnya udah tahu apa kuncinya. Kalau dari teman-teman gaya hidup sama biaya pengeluaran itu sebulan berapa sih idealnya? 10 juta. 10 juta. Kalau sekarang kondisinya usia 35, dia suami istri, ini pencari nafkahnya 35, pria, ini wanita, itu usianya 30. Di sini anaknya 1. Nah, kalau 10 juta itu anaknya berapa ya, Bu? Kira-kira? 2. Oke, 2. Yang 1 usianya masih 3 tahun. Yang 1 lagi 1 tahun. Berapa untuk mengcover sampai anak ini dewasa? Dibutuhkan dana berapa? Saya nggak ngitung tingkat inflasi, saya tidak ngitung suku bunga atau hasil investasi, saya nggak ngitung berapa yang dibutuhkan
untuk mengcover sampai anak usia itu dewasa. Dewasa menurut Mandiri itu 25. Undang-undang undang-undang dewasa ada 2. Undang-undang perkawinan itu 16 tahun, dewasa usia 17 tahun atau 21. Nah, tapi saya sampaikan kalau ini Mandiri usia 25. Berapa yang dibutuhkan untuk mengcover dari keluarga mereka? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Dari Turki loh. Ayo jangan angkat tangan. Nggak, kok Joni nggak boleh. Kok Joni nggak boleh nyuntui. Ini bisa gede loh. Saya kalau jualan sekarang pakai ini. Preminya pasti gede. Angkat tangan. Maju. Ayo maju. Loh, jangan Diajari Joni. Berapa yang dibutuhin? Ini teman-teman kalau sharing preminya keping gede seperti ini. Kenapa? Ini adalah kebutuhan, bukan jual asuransi. Itu berapa? 2,88. Solusinya kalau mau ngasih solusi kayak apa? Ini udah tahu nih kebutuhannya. Kalau jadi di Prudential apa yang dikasih solusi ke mereka? Udah tahu loh jual apa-apa. Lengkap bawa maju. Nah, kita udah tahu kebutuhannya 2,88. Kalau dengan 2,88 nggak mungkin premi 500.000. Percaya? Nggak mungkin 500.000. Usia 35, kemungkinan ini bisa 3 juta. Tanpa rumah sakit loh. Ini bisa 3 juta. Itu cara jualnya teman. Pengelolaannya tergantung teman-teman yang masak. Karena teman-teman ini agent adalah koki. Mau entah itu dikasih apapun, pokoknya ketemunya 2,88. Tapi kalau agent yang reaktif, ketemu dia ngobrol penyampaiannya bagus, mungkin beda dengan teman-teman yang nggak pernah training. Ini cara ngitungnya, pernah nggak pernah dilakuin ngitung kayak gitu? Hah? Kecil, nggak apa-apa, tadi ya deh. Ini teman-teman kalau selling kepingin premi gede ini, karena apa? Sesuai kebutuhan dari teman-teman. Kita ketemu sama teman, kebutuhannya apa seperti ini. Oke, paham? Ada pertanyaan lagi? Udah setengah 9, jam setengah 9 udah. Kalau enggak, saya tutup. Ayo. Ada pertanyaan lagi? Ya Bu. Mungkin saya ceritakan waktu masih Indonesia. Jadi kan sempat ngomong kalau prospeknya after office hour itu masih di atas 6 bahkan di atas jam 9 ya. Itu kira-kira apakah mereka ini tidak berangkat ditemui di atas jam 9? Nah kalau mereka apakah ini bisnis siapa? Terus cara appointment selalu itu seperti apa? Memang kadang nggak semua bisa malam, ya. Tetapi pada saat saya menjadi awal-awal dari Prudential itu saya kalau sekarang saya Sabtu harus di kelas, Sabtu Senin itu harus di kelas, maksudnya di MRT, tidak boleh lupa, tidak harus itu komitmen udah lo. Nah pada saat saya belum resign, berarti Sabtu sama hari Senin itu kalau di saya S3. Kalau Sabtu ada SAM atau Grace Saturday. Nah, itu saya harus masuk kalau sekarang. Kalau sebelumnya saya buat janji hari Sabtu, Bu. Malam dia ngomong nggak bisa. Tapi rata-rata kalau saya rekrut itu kebanyakan harinya hari biasa malam, Bu. Makanya saya buat
form keagenan itu sampai jam 3 pagi. Oh, berarti waktu BOP itu rata-rata yang setengah jam 9 ke atas itu BOP. BOP. Ada, tapi janjian sama prospek ada, udah. Kan udah ada yang kenal seperti itu. Tapi kalau kita mau mau janjian untuk prospek yang kecil-kecil itu biasanya hari Sabtu atau hari biasa tapi agak malam. Makanya case saya nggak banyak tapi gede-gede. Makanya saya produksi hanya 5 case, 6 case seperti itu. Ada lagi? Thank you. Ya. Kalau itu orangnya ada pertanyaan besar gitu. Sementara ini klien saya cowok. Pada saat itu saya buat appointment yang malam cowok, laki. Jadi kita ketemunya di Starbucks, kita ketemunya di mana? Di Espresso kayak gitu. Cowok. Jadi nggak ada kecurigaan. Paling sampai jam 11 selesai. Nggak sampai jam 12 enggak. Saya stop jam 11 selesai. Saya harus BOP. Kalau BOP sama teman kan udah biasa, udah teman sendiri kan BOP biasa. Seperti itu. Soalnya apa? Kalau yang 7M bukan saya. Yang 7M bukan saya. Jadi saya di story-nya kurang tahu kalau yang 7M. Ada di MRT ada. Randy. Agentnya Randy. Agentnya Randy. Iya, tapi saya nggak tahu orangnya yang mana, nggak tahu muncul oleh itu. Nah, tipe punya duit. Wajahnya kayak Ko Joni kalau wajahnya. Wajah tipe melalui gali datanya, ngobrol. Seperti yang saya tanyain, pengeluarannya sebulan berapa, pendapatannya sebulan berapa. Kalau saya sebelum belajar, saya pasti akan tanya usahanya apa. Kalau dia ngomong dia pengusaha, saya tanya dulu omsetnya berapa, udah kelihatan dari situ. Tapi kalau saya belajar, saya tahu cara pertanyaannya juga banyak, enggak poinnya di situ. Ada pengeluaran, pendapatan, jalan-jalan, bla 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 seperti itu. Setahun ke luar negeri berapa kali gitu. Kalau dia ngomong sering kali, oh agent asuransi dia udah. Ya, berapa kali? Oh sering kali, setahun bisa 4-5 kali. Oh agent asuransi. Oh iya, tahu nggak kalau kira-kira income marketing KPR itu berapa ya? Lihat masa kerjanya, Pak. Kalau dia katakanlah masa kerjanya cukup senior. Cukup senior. Ini saya dapat satu agen, tapi saya belum mendapatkan komitmen. Ya ini KPR top nasional ya. Sudah gabung, cuman belum jalan-jalan. Surabaya, Pak. Surabaya. Oke. BCA atau bank lain, Pak? Bank lain. Bank lain. Kalau bank lain jujur aja saya nggak tahu, Bu. Tapi mungkin sebagai pembanding lah ya, saya punya gambaran BCA. Pensiun kurang berapa tahun? Masih muda, dia masih di usia 30-an. 30-an? Tidak lebih dari 10. Itu udah top itu ya? Tidak lebih dari 10. Biasanya mereka ada komisi nggak dari perusahaan? Kalau bank lain ada, kalau biasanya nggak ada. Bank lainnya juga macam-macam. Ada macam-macam. Jadi kalau Mandiri ada, terus Permata ada sekian persen, nggak banyak. Tapi gaji nggak besar. Oke, usaha lagi dong. Dulu kan kamu kerjanya sampai malam-malam. Kamu dulu di training sama leader kamu seperti apa? Mereka leader kamu men-treat kamu? Pertanyaan yang menarik. Saya ngomong ke Suki sama David, kamu lihat kerja saya. Saya ngomong, kamu lihat kerja saya, tak tunjukin hasilnya. Tapi saya tidak mau. Tipe orang beda-beda, Bu. Ada orang yang mau harus dorong, ada orang yang nggak mau. Saya tipe orang yang nggak mau dipaksa, tipe saya. Nah, saya ngomong ke mereka, jangan paksa saya, tapi lihatkan hasilnya. Kalau saya udah kerjain 2 tahun tidak berhasil, saya mundur, gitu. Tapi lihat hasilnya, saya tunjukkan hasilnya, baru bisa komen ke saya. 2014 join, API saya 800 juta, kan dapat PCC karena ada bonanza, seperti itu.
Nah, itu tak tunjukin ke mereka. Itu loh. Nggak ada. Ya saya mau pada saat buat ilustrasi pun malam jam 2 saya telepon si Sugi itu. Diangkat. Ini aku mau buat ilustrasi. Caranya kayak apa? Ditelepon, ditonton sama dia. Berarti lebih banyak private lah ya. Ya. Begitu. Tapi ya itu, saya nggak mau dipaksa, tapi lihat hasilnya seperti itu. Nah, teman-teman harus ada dalam dirinya. Ini pengalaman saya, harus ada komitmen dalam dirinya. Tempuhlah di bisnis ini 5 tahun, hasilnya pasti luar biasa. Tapi harus 3 yang tadi benar-benar harus dibuang, jangan sampai masuk pikiran. Oke? Oke, ada satu permintaan dari saya, setuju? Nggak usah kasih saya hadiah, tapi saya minta sesuatu hal. Teman-teman suaranya pasti emas, boleh kita nyanyi bersama ya. Oke? Kalau yang nggak nyanyi tak tarik ke depan, setuju ya Bu ya? Ini apa ini? Berdiri kayak berdiri. Saya nggak pakai mic ya, supaya sama suaranya. Oke. Ya. Ini adalah kesempatan. Iya, nambah. Suaranya MC enak. Karena film ini enak. Misalnya Ada bilang terus berarti. Thank you very much. Good morning, everybody. Morning. Good morning. How you doing? I'm great. You're fine. Oh, sweet. Nice to see you. My name is Nick Vujicic. But I tell you, there are some times in life where you fall down, you feel like you don't have the strength to get
every single one of your hearts, you can do something. Not just something that you can do, but you can live life. Life is not always good. Life is always not rosy. But life is worth living when you find purpose. Beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Daud ya, untuk isi waktunya untuk memberikan motivasi dan inspirasi. Saya undang untuk Bapak Kandu maju ke depan, dan untuk beberapa leader